Saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal demi gas. Iya, Ya. ya di Bapak. Dan saya sudah tantang mereka. Dan saya bawa itu ke Dewan Pers. Percaya nggak, seorang anak nelayan dari Fak-Fak, Papua Barat yang dulu bantu ibunya jual kue keliling dan tidur di lantai bambu, sekarang jadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Iya, dari kampung kecil di tepi laut sampai duduk di kursi kabinet istana. Perjalanan hidupnya kayak film, tapi semua nyata. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan share biar makin banyak anak muda sadar kalau asalmu bukan takdirmu. Tanggal 19 Agustus 2024, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM), menggantikan Arifin Tasrif. Langsung setelah dilantik, ia gaspol ngomong soal hilirisasi energi, transisi energi bersih, dan keadilan energi untuk daerah timur. Katanya, energi itu hak semua warga negara, bukan cuma yang tinggal di kota besar. Sebelumnya, Bahlil adalah Menteri Investasi atau Kepala BKPM 2021-2024. Ia dikenal luwes saat negosiasi, tapi keras soal prinsip. Ia berhasil dorong nilai investasi Indonesia tembus dengan 1.400 triliun di 2023. Dan yang paling keren, lebih dari 52% investasi itu masuk keluar Pulau Jawa. Buatnya, pemerataan ekonomi bukan teori, tapi misi hidup. Bahlil lahir di Fak-Fak, Papua Barat tahun 1976. Ayahnya seorang nelayan, ibunya pedagang kue keliling. Sejak kecil, ia bantu orang tua jualan. Bahkan pernah kerja sebagai tukang ojek, cuma buat bisa sekolah. Dalam satu wawancara, ia bilang, "Saya pernah nggak punya sepatu, tapi saya punya tekad. Dan itu cukup buat jalan jauh." Perjalanan pendidikannya juga penuh perjuangan. Bahlil menempuh kuliah S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Fort Numbai Jayapura dan pernah mengambil program S2 di Universitas Cendrawasih. Namun, data Pangkalan Dikti hingga 2025 belum mencatatkan status resmi kelulusannya. Meski begitu, dia tetap lanjut ke program doktor di Universitas Indonesia dengan disertasi tentang tata kelola hilirisasi nikel berkeadilan. Disertasinya sempat bikin heboh karena gelar dokternya ini ditangguhkan sementara oleh UI atas dasar prosedural. Nah, tapi dia bilang, "Tenang, saya akan perbaiki dengan cara yang benar." Dan itu yang bikin dia beda. Bukan karena sempurna, tapi karena berani bertanggung jawab. Bahlil punya prinsip yang sering dia ulang di mana-mana. "Saya lahir miskin, tapi saya gak mau mati miskin. Miskin itu nasib, tapi sukses itu pilihan." Filosofi itu lahir dari hidupnya sendiri, dari jalanan fak-fak, dari keringat ibunya yang jual kue, dari semua penolakan yang pernah dihadapi. Dan ia selalu bilang ke anak muda, "Kamu gak harus lahir di Jakarta untuk bisa sukses. Kamu cuma harus mulai dari mana kamu berdiri." Sebagai pejabat publik, tentu nggak semua hal berjalan mulus. Kebijakannya soal penataan distribusi LPG 3 kg sempat dikritik karena dinilai menyulitkan warga kecil. Dan penangguhan gelar doktor dari UI juga jadi sorotan nasional. Tapi Bahlil nggak defensif, dia malah bilang, "Saya ini manusia biasa, kalau salah ya diperbaiki, bukan disembunyikan." Jarang ada pejabat seberani itu, ngaku di depan publik. Sekarang fokusnya jelas, membangun kedaulatan energi nasional. Ia mendorong proyek hilirisasi nikel, pembangunan smelter, dan pengembangan energi baru terbarukan di berbagai daerah. Di awal 2025, ia ngumumin 21 proyek hilirisasi tahap pertama dengan nilai investasi lebih dari 40 USD miliar. Ia percaya hilirisasi bukan cuma soal ekonomi, tapi soal harga diri bangsa. Dan inilah kenyataannya, anak nelayan dari Fak-Fak itu, anak yang dulu bantu ibunya jual kue, kini menjadi Menteri SDM Republik Indonesia.
dan Ketua Umum Partai Golkar. Namanya Bahlil Lahadalia, bukan lahir dari kemewahan, tapi dari keberanian untuk melawan nasib. Jadi kalau kamu lagi merasa kecil, ingat, orang besar bukan yang gak pernah jatuh, tapi yang gak pernah berhenti bangkit. Pertanyaannya cuma satu, kamu siap bangkit juga?